Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Turia refaan re bafaya sabani hasitetibo, babahedani orifi banova bele lowalani iya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali seseorang mencemooh sesuatu hal dan bahkan menganggapnya suatu kebodohan. Padahal yang bersangkutan sendiri tidak tahu, tidak memahami, dan tidak mengerti sesungguhnya. Sebut saja misalnya dalam suatu pertandingan sepak bola. Duduk di bangku penonton atau sebagai supporter dan mengamati berjalannya pertandingan, di mana salah satu klub yang didukungnya. Ketika melihat seorang pemain depan atau pemain penyerang yang gagal menghasilkan gol, lalu dengan spontan terlontar, "Wah, bodoh sekali. Kenapa nendangnya tidak ke arah kanan yang tidak terjaga oleh kiper? Bodohlah orang itu." Padahal saudara, yang bersangkutan tidak tahu menahu dan bahkan hampir tidak pernah merumput di lapangan hijau untuk bermain bola. Sehingga tidak bisa membayangkan capeknya para pemain di lapangan yang menyebabkan seringkali tendangan demi tendangan meleset dari target atau tidak mengena sasaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ini, firman Tuhan menyatakan bahwa bagi orang-orang yang akan binasa, melihat dan mendengar pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan akan menganggap sebagai suatu kebodohan. Seperti misalnya, ketika Pilatus mengabulkan permintaan orang banyak agar Yesus disalibkan, maka ada perasaan bahwa berhasilnya sejumlah orang yang menyerukan, "Enyahlah dia, salibkan dia." Seterusnya, ketika Yesus disalibkan di tengah dua orang penyamun atau dua orang penjahat, orang yang melihat dan mendengar dengan lancang boleh saja beranggapan, pantaslah orang jahat disalibkan bersama dengan orang jahat. Dan terlebih lagi, ketika Yesus mati di kayu salib, dengan spontan dapat muncul anggapan bahwa hal itu merupakan bukti berakhirnya serta gagalnya visi dan misi Yesus di dunia ini. Demikian sepanjang masa, ketika kabar tentang Yesus yang disalibkan itu diberitakan, tidak sedikit orang yang menolak dan bahkan mencemooh serta mengatai sebagai suatu berita kebodohan. Hal itu terjadi, saudara, sebetulnya oleh karena ketidaktahuan orang itu sendiri. Maka menganggap bahwa berita-berita atau pengajaran tentang Yesus yang disalibkan adalah kebodohan semata. Dan Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang menganggap berita Yesus yang disalibkan suatu kebodohan adalah orang-orang yang binasa. Firman Tuhan berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut dalam nas renungan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ini, ayat 18b secara khusus mengatakan, "Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Bagi orang percaya yang telah diselamatkannya, berita tentang Yesus yang disalibkan itu justru sebagai bukti kekuatan Allah. Hal itu dapat dipahami melalui beberapa hal. Yang pertama, di tengah-tengah tuduhan yang dilontarkan kepada Yesus sebagai alasan mereka untuk membunuh dia, firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus tetap diam." Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Matius 26, 63 dan 64. Bagian ini membuktikan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yang kedua, melihat Yesus yang telah diputuskan untuk dihukum mati dengan disalibkan, maka Yudas yang menjualnya pun menyesal dan datang kepada imam-imam kepala dan para tua-tua
hendak mengembalikan uang yang telah diterimanya dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Matius 27 ayat 4a. Bagian ini membuktikan Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa. Yang ketiga, di atas kayu salib, ketika salah seorang penyamun di sisi Yesus mencoba menghujatnya, dan yang seorang menyatakan keyakinannya kepada Yesus, maka Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Bagian ini membuktikan Yesus berkuasa memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Keempat, melihat yang terjadi seputar kematian Yesus di kayu salib, firman Tuhan berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Matius 27 54. Bandingkan juga Lukas 23 ayat 47. Bagian ini membuktikan Yesus anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa poin di atas bagi orang-orang yang telah terselamatkan, orang-orang yang memandang Yesus dengan mata hati nuraninya, sudah lebih dari cukup meyakinkannya bahwa Yesus yang disalibkan adalah bukti kekuatan dan kemasyhuran Allah. Dan terlebih lagi, bahwa kisah tentang Yesus tidak sebatas pada kematiannya di kayu salib, melainkan juga tentang berita kebangkitannya dari antara orang mati dan kenaikannya. Terutama tentang kebangkitan Yesus menjadi bukti nyata kemenangan dan terkalahkannya kuasa maut, kuasa kematian. Dan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maut tidak berkuasa lagi, di mana penguasa maut yang bernama iblis telah dikalahkan dan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Selanjutnya firman Tuhan pun berkata bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati merupakan yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita boleh bandingkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah kita malu memberitakan kabar tentang Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan jangan pernah malu, jangan pernah ragu, dan jangan pernah bimbang menggantungkan iman dan pengharapan hanya kepadanya. Sebab kematiannya di kayu salib sebagai wujud nyata kekuatan kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Sebab sesungguhnya kita manusia yang berdosa lah yang disalibkan itu. Namun karena kekuatan kasih Allah dalam diri Yesus, Dia menggantikan kita. Dan kebangkitannya sebagai wujud kekuatan Allah yang menang atas kuasa maut, sekaligus sebagai jaminan bahwa setiap orang yang percaya akan dibangkitkan juga dari antara orang mati dan beroleh kemenangan bersama Dia di sorga yang abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan tentang salib adalah bukti kekuatan Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Turiarfaan re bafaya sabani hasil tetibo. Babak hedani orifi banova abele lowalanya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Selamat menyaksikan salib, bukti kekuatan Allah. Dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.